Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Jufri Mahendra, aktivis pemuda dari tanah Papua. Beberapa waktu yang lalu, kabar tidak menyenangkan terdengar dari tanah Papua, di mana saat ini Papua boleh dikatakan mengalami darurat korupsi akibat dari praktik tindak pidana yang dilakukan oleh para pemangku di tingkat provinsi dan melibatkan banyak pejabat yang lain. Papua yang merupakan salah satu wilayah yang mendapat dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, maka dengan adanya alokasi dana otonomi khusus ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada di Papua. Dan dengan percepatan pembangunan di Papua diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sayangnya kabar yang kita dengar justru malah sebaliknya. Saya sebagai kalangan pemuda dari Papua sangat menyayangkan tindakan para pemangku kewenangan yang terlibat tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua hari ini. Dan itu tidak bisa dibiarkan dan perlu diselamatkan bersama. Olehnya, mari kita dukung pemerintah untuk fokus memperbaiki pengelolaan dana yang ada di Papua, dan saya mengajak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan penggunaan dana yang ada di Papua, karena dengan penggunaan dana yang sesuai dengan semestinya, maka akan mempercepat pembangunan yang ada di Papua, sehingga kesejahteraan masyarakat dan akan meningkat dan Papua akan menjadi daerah yang maju tanpa adanya korupsi. Saya Ahmad Hasani, Ketua Karang Taruna Kecamatan JPU, sekaligus pengurus Karang Taruna Provinsi Banten, menyoal kondisi yang tidak stabil, terutama terhadap aspek keamanan maupun aspek ekonomi. Sedangkan wilayah Papua yang dimiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang cukup melimpah seharusnya bisa dieksplorasi maupun dikembangkan demi memajukan pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Namun hal ini terkendala karena situasi politik yang dinilai tidak kondusif sehingga mempengaruhi kebijakan di daerah setempat yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah tersebut. Bisa dikatakan jika wilayah Papua kondusif, otomatis secara berkelanjutan pembangunan infrastruktur dan ekonomi seperti yang direncanakan dalam program Presiden Jokowi melalui Nawacita akan berhasil secara optimal. Dengan demikian, akan membentuk generasi-generasi muda yang mumpuni untuk mengeksplor wilayah Papua secara optimal demi kepentingan rakyat Papua dan NKRI. Mari kita implementasikan Papua damai secara nyata demi mewujudkan kesatuan NKRI yang solid serta kemakmuran rakyat Papua. Mudah-mudahan hal ini bisa terwujud sesuai dengan impian kita bersama menuju bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera. Saya Muda Yunus. Baru-baru ini pemberitaan korupsi terjadi di Provinsi Papua. Saya cukup prihatin dengan adanya penetapan tersangka pada kepala daerah Papua. Karena harapan kita kekayaan alam dan budaya di Papua yang demikian melimpah seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar bisa terwujud. Mari jadikan ini sebuah pembelajaran bersama. Sebagai warga negara, kita harus aktif memerangi tindak pidana korupsi. Bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan tentunya. Saya yakin setiap agama tidak akan membenarkan korupsi. Dengan sikap religius inilah kita mempunyai satu patokan dalam rangka melakukan integritas diri supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan korupsi berupa penyuapan, gratifikasi, dan perbuatan pelanggaran hukum yang lain. Masyarakat dalam hal ini harus berperan aktif, komunikatif untuk mengawal dana masyarakat, terutama di Papua. Tujuannya bukan apa-apa dalam rangka untuk membangun demi kemajuan Papua. Saudara-saudara kita di Papua tentunya butuh dukungan, ya. Dan terima kasih KPK telah mengambil langkah-langkah progresif, langkah-langkah aktif dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Papua. Kita dukung bersama untuk KPK
dalam rangka memberantas korupsi di Papua. Oleh sebab itu, jaga tanah Papua, jaga juga tanah Indonesia.